Simon, Simon Dominic, Simon Dominic. Simon. Kembali lagi di Kekoreaan dan hari ini kita masih merayakan Hari K-pop Nasional yang jatuh pada tanggal 31 Agustus 2019. Self-proclaimed Hari K-pop K-pop kan salah terus nih gue. Hari K-pop Nasional. Nah, kita udah ngomongin soal V-Heartbeat bareng sama Dita, Dongbang Shinki bareng sama Ron kemarin, dan hari ini kita bakal ngomongin keseruan ASEAN Sound Syndicate bareng sama ini kayaknya bakal jadi reguler guest kita ya. Soalnya bintang tamu ini tuh suka datang konser tuh yang nggak kayak kita gitu, Ron. Iya, kita kan senengnya idol ya. Kayak kok dia lebih suka yang indie. Dia lebih yang swag gitu kan. Gaya dia swag. Welcome back DC. Yo. Kita sengaja mengundang DC karena DC datang ke konser Asia Sound Syndicate. Nah, karena pas gue sama Ron nggak bisa kesana, jadi kayak berantem sama karena dinas ya sih. Ya dinas masing-masing. Berantem sama bias dalam Iya, jadi kayak kita juga perlu nih cerita-cerita seru soal konser hip hop. Karena kan kita keseringan ngomonginnya idol kan. Iya, nanti kita dikomentarin mana nih konten-konten hip hopnya. Iya, hip hop indie kayak gue sama Ron tuh agak-agak masih buta sebenarnya di ranah ini. Kita akan mengulik sekalian belajar ya. Di sini tolong ceritain keseruan ASS ya. Serunya kayak gimana sih? Iya. Gimana? Serunya sih ASS pokoknya perform artisnya sih. Jadi kan kayak nggak expect gitu loh. Pertamanya dipikir kayak ada Simon Dominic, ada Grey gitu kan, itu kayak lagu-lagunya tuh emang dia ganteng gitu, terkenal ganteng, tapi ya lagu-lagunya tuh kayak banyak yang nggak tahu. Tapi ternyata waktu kita nonton tuh bener-bener wow banget gitu loh. Terus kayak ternyata di helipad kan dipikir kita kayak bakalan aduh nggak enak gitu ya. Tapi helipad tuh kalau udah malam-malam adem banget, kayak enak gitu rasanya. Jadi emang kalau siang kayak daging goreng banget. Tapi jadi kayak itu di atas. Enggak, jadi lapangan gitu. Tapi di lapangan gitu. itu kayak di tengahnya kayak ada helipadnya gitu, kayak semen lebih tinggi gitu lah pokoknya. Nah, jadi kayak enak aja di situ ternyata kalau malam terus kan kayak panggungnya gede dan lightingnya tuh wow banget gitu loh. Terus kayak performnya parah sih, keren banget pokoknya. Kalau misalnya kayak hip hop artis tuh pasti heboh, kayak gimana heboh ya, kayak mereka tuh bener-bener enjoy banget, terus pakai acara banjur air, banyak banget, kayak aduh seru banget ya pokoknya. Walaupun kita nggak tahu lagunya, mungkin bisa tetap enjoy karena banyak, bener. Oke, jadi DC sendiri sebenarnya ketika ASEAN Sound Syndicate ini di-announce, siapa sih yang paling pengen dilihat gitu? Oh, DPR live. Udah nonton sih waktu Desember, cuman kayak emang seru banget, jadi kayak pengen nonton lagi. Terus habis itu ternyata habis itu lanjutannya ada Bobby dong katanya. Ya udahlah, makin kan Bobby biasa saya dulu. Dulu sampai sekarang sih. Mungkin bisa diceritain kali ya kayak dari awal line up Indonya dulu dari kan awal line up Indo. Maksudnya dari awal terus juga kayak misalnya udah sama siapa aja, kayak vibe-nya kayak gimana gitu. Boleh. Pokoknya kan emang gue ada temen konser gitu dari zaman Lalala Fest gitu deh. Jadi kayak bareng. Nah ternyata emang kita tuh suka kayak hip hop gitu kan, emang nyari temen yang suka kayak hip hop tuh agak susah agak susah. Jadi kayak mungkin ada yang suka, tapi kalau misalnya kadang nyempetin atau pengen nonton tuh nggak banyak gitu. Jadi ya udah, ini emang kita tuh udah banyak yang suka Crush juga kan di situ. Jadi udah kita bareng-bareng udah nonton. Terus line up pertama tuh kan Ramen Girl, kayak line up Indonya tuh waktu datang tuh udah Ramen Girl. Nah itu juga Ramen Girl tuh ternyata kalau nonton aslinya tuh seru banget sih, seru banget, dan kayak VCR-nya tuh kayak video-videonya keren-keren banget, jadi kayak kaget, wah ternyata keren juga gitu. Udah kan, habis itu maghrib isoma dulu, istirahat salat makan, lalu habis itu dilanjut dengan DVR Live. Terus ya udah DVR Live pasti keren banget, dan ada si Ian itu yang cakep banget itu, si Christian dia mah emang udah gantian. Si clown. Ronzi taunya si clown ya, bukan DVR Live. Iya, ada si Ian itu kan. Ya udahlah, dia udah tau dia ganteng dong. Di PR Live tuh sendiri ya? Di PR Live sendiri, tapi dia ada krunya beberapa bawah. Tapi emang pentolannya si di PR Live, cuman si Ian itu tuh kayak videografer, dia tuh kayak director. Dia tuh director, jadi di balik layar, cuman dia tahu dia ganteng, jadi kayak suka nyembul dikit-dikit gitu loh, emang ngece aja gitu. Terus dia emang ada satu lagu yang nyanyinya bareng, jadi dia semacam pemanis buatannya gitu ya. Iya, harus udah kan tatoan, terus gitu jalan kayak mantap banget. Ya udah, matanya berbinar-binar banget sih. Udah heboh semua orang gitu kan. Habis nyanyi berapa lagu? Berapa ya? 4 ya kayaknya, ada 4 gitu. Terus habis itu lanjut kayaknya habis itu Crush deh kayaknya. Crush.
Waktu Crash tuh seru banget sih. Crash juga tuh suka joget-joget gitu loh di panggung kayak nikmatin dan nah kan Crash tuh pernah ke Lala Fest juga kan. Waktu di Lala Fest tuh lagunya lebih slow gitu. Tapi waktu yang kemarin tuh lagunya lebih kayak nge-rap gitu. Padahal kan dia R&B ya, cuman kayak banyak lagu-lagu yang lebih beatnya lebih kayak lebih bikin joget gitu. Apa mungkin karena SS kali ya, nggak ngerti. Terus abis itu pokoknya seru juga tuh Crash. Terus dia nyanyi lagu Beautiful itu. Oh nyanyi juga di situ. Iya, pasti pada nyanyi bareng kan? Nggak pakai musik, jadi kayaknya tuh nggak masuk setlistnya apa gimana, jadi dia bener-bener cuma nyanyi doang. Karena itu. mungkin dia tahu lagunya terkenal kali ya. Iya, dan itu kayak semuanya diem loh satu itu. Oh nggak nyanyi bareng gitu? Nggak ada yang nyanyi karena cuma dengerin dia nyanyi saking bagusnya, jadi sampai beres tuh cuman kita nggak dengerin aja satu helipad itu. Wah seru banget. Parah banget. Iya. Terus habis Crash udah gitu teman gue kan yang di VIP. Jadi kan waktu jalan tuh ke area backstage-nya tuh kayak kita bisa ngedatengin gitu loh. Kayak pagernya, maksudnya antara jalan panggung dan backstage tuh ada jalan dan itu di pinggir kirinya tuh VIP. Jadi kita bisa mepet Crash dipanggil gitu katanya wangi banget. gitu. Crushnya? Iya, wangi melati. Padahal udah tampil. Pokoknya semuanya wangi tuh, kata si Grey juga wangi tuh wangi. Padahal di panggung gitu cuman katanya kayak deket tuh wah wangi banget, gak tau pakai apa ya. Pokoknya gitanya gitu. Terus udah gitu habis Crash tuh Bobby kan. Waktu Bobby Combat keluar semua tuh. Oh ya, ikonik ya. Semua ya tuh udah merah, terus kayak emang dede-dede itu banyak yang datang emang cuma nonton Bobby kan. Jadi kayak bener-bener wah itu merah-merah semua gitu, dan si Bobby tuh baik gitu loh. Jadi dia bilang, aduh sorry banget ya kalau misalnya ini kita banyak yang merah-merah gini. Kata dia tuh minta maaf gitu loh. Malah dia minta maaf gitu, sorry banget katanya. Ini jadi ada emang fans dari boyband gua gini. Pokoknya dia bilang dia minta maaf gitu. Kayak lucu aja. Dia bener nggak representatif ke ikonnya, bener-bener Bobby doang ya. Dan udah gitu tapi emang agak ininya nih ya, si Bobby itu setlistnya dia tuh nggak apal, jadi buka HP dong. Katanya sorry ya gue nggak apal nih setlist gue, jadi gue lihat HP, jadi setiap 3 menit buka terus lihat. Itu nyanyi bawah ya. Iya kayak gitu dia. Karena mungkin promotornya nggak nyiapin monitor kayak gitu kali ya. Iya, soalnya Bobby tuh line up terakhir yang mendadak iya, sebuah kan ya. Terus dia cuma 4 lagu udah dikit, terus habis itu kata dia wah gue masih ada 10 menit lagi nih mau lagu apa, katanya mau request tapi lagunya cuma bisa yang tadi gue nyanyiin aja ya, soalnya kayak dia nggak bawa musiknya lagi gitu loh. Kayaknya nggak bakal bawa gitu. itu. Jadi bisa diulang. Jadi kita ngulang lagi gitu. Terus gue senang banget dia nyanyi lagu yang waktu dia di Show Me The Money itu sama Doki, kan dia sama Doki iya, jadi dia lagu Doki kayak dua itu kayak jadi kayak waktu Bobby cuma kayak harusnya ada Doki ya. Terus kayak kangen juga gitu, udah lama nggak lihat Bobby kan. Terus kayak jadi lihat dia sendiri kayak oh my god masih kayak gitu loh. Karena dia akan kesini lagi kan. Iya. Di acara apa tuh nggak tahu sih. Iya pokoknya satu kompi lah ya itu. Habis Bobby siapa ya? Grey, abis Bobby. Nah dari Bobby ke Grey itu agak lama gitu. Kenapa? Kayak nunggu jeda kosong gitu ya? Kayak jeda kosong. Gak tau sih, tapi kayak waktu dilihat kita di Instagramnya si Grey tuh emang banyak upload gitu. Entahlah dia ngapain gitu, main HP kali dia tuh ya. Terus abis itu ya udah si Grey tampil, terus dia ganteng banget sih. Jujur dia parah ganteng. Ya udah. Emang Grey ganteng sih. Wajar Tiffany mau ya. Masa lalu. Ya. Aku Kun Fani. Oh Kun Fani aku juga. Terus habis itu kayak si Grey itu tahu juga sama penyakitnya kayak Ian, dia tahu dia ganteng gitu. Jadi flirty. Jadi kayak kalau tampil terus dia nyanyi lagu Shape of You-nya Ed Sheeran dong, kayak apa banget. Maksudnya kayak di suatu hari kayak tiba-tiba ya itu emang dia pengen ganteng aja sih sebenarnya, kayak dia nyanyi gitu. Terus habis itu seru sih pokoknya waktu dia banyak nyanyi lagu-lagu lamanya juga yang dari zaman 2012-an gitu kayaknya. Jadi kan dia emang kalau Grey tuh lebih banyak produce music ya dibandingin itu. Jadi lagunya emang nggak banyak gitu. Prod by Grey keseringan gitu ya. Grey. Hi everyone, my name is Grey. Jadi kita tahu Grey-nya Grey. Openingnya kan. Gitu. Terus dia pokoknya sering ke fans-fans juga, dan katanya teman-teman gue yang di VIP itu kado-kado dari fans tuh buat Grey sama Samdi dibawa semua sama mereka loh, pakai tangan bener-bener dibawa, nggak ada yang desain itu pun. Terus udah gitu ya udah habis Grey Samdi, Grey Samdi tuh banyak banyak bareng gitu loh. Jadi waktu perpindahan Grey Samdi tuh Grey
Kan kalau orang kan habis crash, Grey langsung sedih-sedih. Itu tuh Grey waktu Samdi masuk tuh nyanyi lagu bareng dulu, lagu 119 pokoknya ada. Jadi si Grey itu produksi lagu buat donasi buat pemadam kebakaran damkar Korea gitu. Nah terus itu kayak yang nyanyi tuh bener-bener satu kompi kayak hip hop, aslinya tuh kayak ada 30 berapa artis rapper gitu. Termasuk Samdi juga. Pokoknya sekompi lah itu, pokoknya sekompi. Nah tapi karena cuman dia itu jadi ya berdua aja gitu. Berdua aja, dan mereka nyanyiin lagu itu. Kayaknya itu juga out of setlist kayaknya. Ih nggak ngerti deh, cuman kayak bagus banget sih, cuman kayak banyak mereka karena sama-sama IMG kali ya, jadi banyak lagu bareng, jadi mereka lebih sering kayak tampil barengnya banyak di awal dan di akhir. Jadi di awal udah tuh tampil. Nah Samdi tuh kaget sih, kan kayak udah takut ya, orang tuh udah banyak yang pulang sebenarnya waktu udah Bobby kayak karena Icon kan yang ngincer Icon. Grey sama Samdi kan juga orang kayak mungkin tahu mukanya tapi lagu gitu-gitu ya, tapi kayak sebenarnya tuh waktu Samdi juga gue kayak kayaknya gue banyak nggak tahu, tapi dia seru banget. Dia seru banget, kayak bener-bener seru. Ya kalau artis kayak hip hop tuh bener deh, kayak nggak bohong gitu, nge-rapnya bagus banget. Terus habis itu ya udah, terus dia kayak baper coy, dia kayak si Samdi kayak dia juga kaget. Jadi kayak artis-artis kan kalau orang Indo tuh kalau konser emang buat karaokeannya nggak sih, buat karaokean. Jadi mereka tuh suka bingung, kayak Grey sama Samdi gitu kayak bingung kok ikut nyanyi gitu semua. Jadi kayak mereka juga shock gitu loh, kayak ternyata di Indo kok banyak yang hafal lagu gue gitu. Terus kalau yang Korea nggak kayak gitu ya? Juga sama Korea juga sama kan, biasa fanchan kan, biasa culture-nya, tapi kita tuh kita nyanyi ya orang India dari awal sampai akhir dia nyanyiin gitu. Jadi dia bingung gitu, kayak kok hafal sih gitu. Terus si Samdi juga bilang pokoknya dia kayak kaget, kayak dia seneng banget gitu loh. Kalau misalnya yang datang banyak, terus kayak makasih banget udah ngundang gue katanya. Terus nanti kalau misalnya ini bagus siapa tahu kan nanti gue bisa kesini lagi katanya gitu. Terus dia senang banget, dia baper juga gitu kan, dia batuk gitu. Aduh sorry ya gue udah tua. Emang saya nanya gitu. Aduh sorry emang gue tuh udah tua. Emang gue tuh nggak semuda yang lain sih. Tapi ya gue paling jago lah di sini. Gitu. Ya paling senior. Terus dia turun ke bawah banget, yang bener-bener interaksi sama fans gitu ya. Iya dia turun sampai ngerangkul security. Terus dia bener-bener sampai dipegang-pegang seluruh badannya sama fans. Dia bener-bener turun, dia kayak seneng banget gitu loh, karena kayak kaget kan gitu. Jadi bener-bener ya udah tuh si Grey tuh duduk aja sih. Cuman kalau yang turun tuh Samdi sih yang bener-bener ke bawah sampai dia giniin badannya gitu loh di pagar, di barikade dia gitu. Tapi nggak surfing ya, istilahnya apa sih? Enggak, yang itu yang loncat enggak kan? Serem. Oh iya, nggak ada yang kuat ya, cewek-cewek semua. Terus ya udah deh, habis itu ya terakhirnya juga mereka nyanyi lagu bareng lagi. Terus ya udah kayak mereka senang banget, dan si Grey tuh bawa HP ke atas yang rekam. Bawa dia mereka senang dan antusias ya. Dan kita udah dimasukin sih di highlight IG-nya dia guys. Ada muka edisi nggak di situ? Kelihatan nggak saya? Nggak ada. Pokoknya seru. Tuh Samdi tuh tipenya kalau misalnya perform tuh sukanya kayak langsung nusuk lihat mata gitu loh. Kalau misalnya orang kan kalau misalnya idol kayak udah nyanyi gitu, dia tuh bener-bener ngeliatin terus gitu, kayak banyak banget itu saksi mata semua orang tuh yang merasa dinotis. Aduh gue dilihat sih, kayak halu kali. Kayak orang lu jahat nih. Lu juga halu, Wonho nggak ngeliatin gitu. Kayak gitu deh. Terus ya udah habis itu udah beres, ya udah terus Bobby tuh juga yang Bobby tuh Pak, dia baik sih. Jadi waktu udah beres manggung tuh si Bobby tuh bilang kayak, kan yang lain ya udah thank you to fans gitu-gitu, makasih udah datang. Kalau dia tuh si Bobby tuh bener lengkap, thank you juga buat staff ASS, thank you juga, dia bener-bener lengkap sih. Di absen satu-satu ya. Terus kayak wah lucu juga sih. Terus ya udah. Pokoknya seru sih kayak performnya. Acaranya dari jam berapa? Dari jam 6 ya? Kayaknya kalau yang artis-artis gedenya tuh dari jam 7 sih. Dari jam 7 sampai jam 12, setengah 12 malam. Lama banget. Si Samdi tuh jam 11 baru. Di awal-awal itu emang dihabisin yang lokal artisnya gitu ya. Yang sore-sore. Oke, terus baru kan nanti malamnya. Iya, jadi setelah Isoma itu langsung kayak hip hop semua kesananya gitu. Nah ini kan acaranya dibilangnya kayak the biggest hip hop concert in Jakarta kan, kayak hip hop gitu. Iya. Berasa nggak sih? Iya, hip hop Lea, ini hip hop Lea cabang Jakarta sih. Tapi berasa banget. Kerasa banget sumpah. Dan katanya mau ada volume tuh makanya kayak wah tidak sabar gitu. Karena masih banyak banget juga kan kayak hip hop artis yang harus yang bisa dieksplor juga banget, kan. Iya itu bagus. Kayak jebolan Show Me The Money aja kayak udah berapa season. Kayak apa sih Haon apa sih? Dan ini baru yang cowok-cowok kan, masih ada yang cewek-cewek juga ya. Gue pengen Yezi. Iya. Apa kabar ya dia? Si EOMG kan juga baru berapa? Baru 2 doang kan, yang lainnya belum.
belum. Oh, J-pop Kalau udah masih J-popnya muncul Udah kayaknya udah selesai. selesai. DC langsung kayak oke kita undang DC lagi gitu. Tapi dari segi crowd gimana, kayak chill aja gitu atau kalau ada yang crowd, nyebelin? Apakah emang anak-anaknya cuma ngejar Bobby doang? Iya, ya dede itu sih Kebanyakan ngejar Bobby. dede, Iya, oh, kalau iya. misalnya udah beres siapanya si Bobby-nya tuh mereka langsung pada keluar kan, ya udah. Bener-bener nggak nonton setelahnya ya? Banyak yang gitu kayak nanti kita pulang karena kan sampai malam Iya ya. sih, Kayaknya itu mereka jam 12 masih sampai anak setengah 12 masih, iya. Jadi masih kayak mereka susah ABG. pulang. Jadi kayak langsung ada yang kayak teman gue juga denger habis Bobby kita ke belakangnya, habis Bobby kita belakang gitu. Tapi Tadinya selama kita cerita ini gue pikir kayak harusnya Bobby ditaruh di akhir aja nggak sih? Tapi ternyata Tapi kasihan Gong kemalaman. Iya, consider benar. anak-anaknya kali ya kayak Iya, kan benar. mungkin fansnya banyak kan yang Iya, emang nggak iya. boleh Iya. pulang malam jadi kayak ya udah. Dan Karena- gongnya juga kayak menurut gue sih Grey sama Simon sih. Kayak semua langsung pada starstruck gitu loh. Anjir keren banget. Nah, iya. Risetnya bagus berarti ya. Iya, iya. Iya sih, Emang Grey kan promotornya. ya cewek-cewek tuh demen sama Grey gitu. Iya benar, fan service-nya oke gitu. Tapi kalau ada kekurangannya nggak dari SS ini kayak yang harus harus improvement untuk Next volume Iya, next gitu. volume. Kekurangannya apa ya? Itu sih kayak kan emang konsernya emang agak sepi ya, gak banyak gitu. Jadi kayak mungkin dari si reguler ke VIP-nya juga itu kan kalau gue lihat sih kayak dari waktu udah di tengah-tengah mereka tuh udah ngecekin lagi tuh. Jadi banyak yang masuk tuh pasti pakai gerang reguler gitu loh ke bagian VIP. Oh, jadi colongan ya bisa ya bisa. dapet ya. Jadi kayaknya itu sih. Harus diperketat Iya, kali terus ya. apa lagi ya? Udah sih, mungkin karena juga crowdnya nggak butuh banyak, jadi kayak ya gampang Chill, ngaturnya chill aja. ya. Tapi Jadi venue-nya emang enak ya. iya, kalau helipad tapi kekurangannya itu panas aja. Cuman kalau malam enak sih, terus kayak luas banget. Jadi Enaknya kayak Nggak ada tempat neduh. nggak ada tempat teduhnya, cuman kayak boots aja. Jadi waktu kayak emang nggak ada kayak nggak ada pendopo-pendoponya pendopo gitu ya, paling ya pohon-pohon yang ya agak-agak dikit kena gitu, tapi nggak ada. Kayak di lapangan D Tapi lah ya. tapi kayak kalau malam lebih enak sih. Iya, Gua malamnya enak belum pernah banget. nyoba Gua di belum helipad pernah juga ya. sih. Malamnya enak, terus kayak luas jadi bisa joget gitu, enak deh buat joget pokoknya ya. Ya, ada yang mabu-mabu kan di bawah minum Oh bisa soju. ada 21 plus. Oh, ada 21 plus. Amer say ya. Oke. Emang sih kawasan Iya. Senayan emang kayaknya sepanjang tahun ini bakalan rame banget sama konser kayak Iya, Dance iya, Indoor, iya. Istora. Iya, iya. Sekarang bahkan helipad kan baru Iya, mulai iya, iya. dijadikan tempat event musik gitu. Iya, Jadi oke, mungkin oke akan mulai banget. hits juga gitu. Kalau dulu kan biasanya taunya parkir timur Iya ya. iya iya. Kayak gitu. Semoga nggak hujan aja sih ya. Apalagi ini bentar lagi udah mau masuk musim Iya. hujan ya. Nah, dari semua performance Oh, iya. yang datang di Asian Iya. Sound Syndicate, Bobby kan bias nih, Iya. jadi nggak kehitung lah ya. Oh nggak dihitung, oke. Yang paling gitu yang kayak wah kayaknya gue nggak expect ini akan bagus dan kayaknya kalau nanti dia datang lagi gue kayaknya akan nonton lagi gitu. Simon Dominic lah ya Allah. Apa pas lagu apa? Senior yang meski udah tua. Iya. Kayak gak nyangka aja Iya. dipikir gak bakal seru, tapi emang ya gak bohong sih kalau dia senior ya. Kayak bener-bener dia nguasain panggung aja, dan kayak waktu lagu Simon Dominic tuh ya Simon. Iya. Simon itu Lagu kan Sulani Maria tuh. kan lagu yang gak berfaedah ya, kayak genges gitu denger, anjir apaan sih ini lagu, kayak narsis banget. Tapi waktu di sana tuh semuanya pada yang Simon emang pada nyanyi semua gitu. Dan itu kayak bener-bener hyping up kayak the vibe gitu loh, kayak bener-bener langsung kayak semuanya langsung pada wah gitu, kayak langsung parah banget sih itu. Simon parah kayak Tipe mau lagi. penonton kayak hip hop tuh kayak gimana sih sebenarnya kan Tipe nggak kebayang ya. penonton. sebenarnya. Kayaknya bukan ABG gitu ya? Iya, maksudnya kalau Bobby kan karena efek icon kan, jadi mau nggak ah. mau mereka akan terpapar Bobby gitu. Tapi kalau yang kayak Simon Dominic terus Grey Crush itu kan kayak emang individualnya pasti nggak anak hip hop kebanyakan gitu kan. Kalau kayak hip hop sih kan kalau di Indo, kalau gue nonton pernah kan yang di PR sama ini doang. Kalau misalnya kalau di PR tuh banyak Dede juga. Kalau Oh, iya, misalnya ini tuh kemarin Dede juga ada, Mbak Kerudung juga ada, banyak lengkap. Tapi mereka lebih kayak mungkin usianya tapi lebih banyak yang ini sih, yang Dewasa gitu. yang dewasa, dan mereka juga ya udah ngerekam tapi nggak ada yang dorong dorong banget gitu, kayak biasa aja Ya gitu udah mereka. chill Ya aja chill ya. aja, Jadi kayaknya joget, mungkin shine. sepantaran sama fans Dongbang Shinki kali ya, atau mungkin kayak mungkin 2 level lebih senior Dongbang Shinki sih mungkin sedikit. Iya mungkin lebih bukan senior segi Dongbang umur ya, Shinki, dari ya. segi Ha, usia. ha, ha, iya. benar. Tapi kayak masih banyak di dedenya juga, soalnya kan Show Me The Money kan juga tetap jalan kan, Iya. mereka sempat jadi judge-nya atau apa, jadi mereka masih kenal gitu loh, masih bisa. Apalagi di PR Live kan ada si Ian itu kan, Iya. dia jual Iya, say, terus iya, ya iya, udah. Bro, gue jujur aja setelah si Clown keluar dan
Rom ganti nama jadi Barom ganti nama jadi Christian Yu itu, jadi kayak nggak pernah dengerin DPR Live, kayak nggak kebayang sih DPR Live ini seperti apa gitu. Tapi mungkin abis ini kayaknya gue akan cek 1 atau 2 minimal lihat MV-nya aja, soalnya MV-nya tuh artistik banget. Jadi krunya DPR, nah baru namanya DPR Ian, DPR Live, ada DPR Cream, ya, DPR siapa gitu. Kalau si Ian tuh jadi director itu, jadi kayak MV-nya Mino, MV-nya Anak YG tuh banyak yang bikin nama dia, banyak soalnya kayak kan itu temannya juga ya, jadi kayak circle-nya KH itu lah, geng KH itu, jadi ya mereka banyak, jadi Ian tuh lebih fokus ke apa kayak visualnya gitu, tapi kalau yang lainnya ada Ian, si Live itu si Dabin itu tuh emang nge-rapnya, ada Krim mungkin yang kayak kompos lagunya dan emang lagunya enak-enak, nggak rap mentok gitu, jadi kayak lagunya enak gitu loh, gitu. Gak yang swag. Iya, nggak selalu rap mentok. Ya seru nih, mungkin sesekali kan kita nonton hip hop gitu dia. Bisa joget enak, banyak jogetnya. Ya. Asal kalau misalkan ada event K-hip hop nggak bentrok lagi aja sama bias-bias. Iya harus. Nggak jadi hari K-pop nasional. Iya, kaget sih tuh kok bisa ada 4 event itu. Supaya kita bisa juga istilahnya menikmati lah genre di luar genre kita gitu. Karena menurut gue kalau gue pribadi di luar genre gue, YG itu udah di luar genre gue banget gitu. sih. Karena hip hop. Iya, paham. Hip hop gitu. Cuman kayaknya ini ya mungkin kita perlu lah ya. Dan zaman sekarang tuh kayak hip hop kan tadinya dulu underground banget. Mereka tuh nggak mau go mainstream kan. Tapi sekarang tuh udah banyak mau nggak mau mereka ya kalau misalnya mau dikenal emang pada mainstream semua. Lihat contohnya tuh kayak mereka udah collab sama idol kan banyak banget. Dan sekarang AOMG tuh bikin variety show juga namanya Sign Here itu. Iya itu buat nyari talent baru, dan itu isinya kayak mantan member BIP si Jong Up gitu-gitu. Oh iya gue tau ya. Jadi kayak emang udah kayaknya emang mereka sekarang udah nggak eksklusif lagi gitu. Tadinya mereka kan kayak agak males ngapain gue mainstream K-pop gitu. Tapi sekarang ya in order to survive dia kayak ya udah maksudnya kayak emang kalau mau jadi lebih dilihat ya emang harus sama. Kayak hip hopnya juga udah jadi komoditi. Jadi yang tour tuh nggak cuman kayak idol group aja yang dan sering tour juga mereka. Udah nggak kelihatan kayak wah gitu, kayak semua orang juga sekarang udah tahu ya OMG lah siapalah gitu di apalagi OMG sih gara-gara menurut gue kayak OMG itu kayak satu manajemen yang emang bikin K-hip hopnya jadi pada akhirnya mainstream gitu. Iya, terima kasih J-Pop. Dia memang cowok ganteng semua isinya, ya Allah, yang masuk situ semuanya langsung kayak berubah gitu loh. Kayak aneh dikasih kalau misalkan ibarat SM tuh beauty standarnya kayak gini, di OMG tuh ada ada bener, jujur ada. Harus seksi-seksi gitu, Shay. Pokoknya semua berubah, yang tadinya tuh kayak beberapa kayak siapa tuh Haon kan. Haon tuh tadinya bukannya culun-culun gitu ya dia. Sekarang tuh mainnya sama Sike, hobinya tuh toples gitu. Jadi kayak semuanya langsung berubah. Wonje yang tadi emo parah tuh ada kayak dia yang kayak dark abis itu kayak jadi ganteng banget. Jadi kayak ini dikasih apa sih gitu. Dikasih peletnya. Terbukti ada susuknya. Lingkaran pergaulan itu memang mempengaruhi seorang ya. Kayaknya emang si Jebum kayak standarnya harus kayak wah ini bisa dibikin seksi nih. Oke, masuk gitu kata dia. Iya, apalagi kalau misalkan bosnya J-Bom kan jadinya kayak udah tahu, aku tahu lo bisa kayak gini, bisa kayak gini. Selesai langsung di training. Nah, kalau misalkan nanti ada acara hip hop kayak gini lagi, wishlistnya yang selain yang udah tampil, DC pengen ngeliat siapa lagi? Oke, selain J-Park. Doki. Iya. Doki belum pernah saya tahu tuh nggak akan mungkin. Nggak mungkin apa? Nggak mungkin. Susah sih. Kayaknya tuh emang fansnya tuh Illionaire tuh yang Doki Binzino Koy tuh emang gak banyak. Gue suka Binzino. Tapi Binzino banyak tahu fansnya. Iya, banyak. Cuman untuk orang mau merelakan uangnya untuk nonton itu tuh kadang-kadang nggak tahu. Dulu di Bangkok kan gue udah sempat mau datang dibatalin. Di Bangkok aja udah dibatalin. Iya, apalagi di sini. Iya, kayak mungkin eventnya mungkin lebih yang kayak event-event yang kecil. Join concert gitu kalau atau nggak minimal tetap ada idolnya. Iya, bisa. Buat gue itu kayak yang waktu tempat di SCBD yang mereka sering bikin event live space ya, mungkin yang kayak gitu kali ya, jadi lebih intimate tapi juga at least kita bisa ngeliat dia perform walaupun nggak dalam panggung yang gede-gede banget gitu. Atau enggak kayak ASS juga, ASS udah cocok sih, kayak itu udah rame, udah kayak hip hop play, kita bilangnya juga hip hop play cabang Jakarta itu udah kayak ya tinggal ganti-ganti aja. Gue sih pengennya ya Doki. Penomeko juga dulu pernah nonton, itu oke juga sih, keren. Yang ya semuanya bagus-bagus sih kalau itu emang kayak hip hop. Loren apa hip hop? Canyol ya? Speechless gue lagi. Ya udah. Ya Undi sih, thank you ceritanya. Iya, seru banget ya. Semoga tahun depan ASS ada lagi dengan line up
Gue pengen ada BY. Pokoknya nanti BY keren. Di sini nonton yang hip hop lagi kita undang lagi. Enggak, kita harus dateng juga, Ron. Kita harus tapi karena kita nggak terlalu ngerti. Ya udah, makanya gue bilang harus ada idol minimal kayak Chanyeol kan keren. Kasian nanti. Ya udah Mark deh, Mark. Ada kasian. Yongguk BAP kan keren tuh. Iya boleh gitu ya, lagi wamil kayaknya ya Syai. Jackson ya. Jackson iya boleh. Coba ke rumah saya aja. Thank you DC. Ya, semoga ada hari K-pop nasional lagi. Dadah. Beautiful life, beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데. Beautiful life, beautiful day. 내 곁에서 머물러줘. Girl, 손안은 evolution of the motion. Girl. 눈을 감아주던 all the emotion. Lips sweet like mangoes, drop like your angles. Your colors curve like rainbow. Girl, something about you. 위험해, 위험해. 매넌 자꾸만 날 시험해. 무단 말도 넌 지겹해. 들어갔지 뻔하게 난 것 중 하나겠지.